Di Life Church, mari sama-sama kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Come on, let's give it up for Jesus. Hey! Tak terlukiskan kasih yang kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Oh, dekat kasih-Mu setia menjagaku, dan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Oh, dekat kasih-Mu setia menjagaku, dan ku nyatakan, sebut namanya Yesus, come on, bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Tiada yang sebanding dengan Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Semua sama-sama katakan Maha Kuasa, come on. Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Oh, sampai selamanya. Should we give you praise now? Oh, sampai selamanya. Haleluya. Hey. Biar bersama-sama hari ini kami memuji, menyembah-Mu. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu, sebab Engkau hebat, Kau perkasa, Kau ajaib, dan Kau mulia. Kami angkat kedua tangan kami. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu.
hidupku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Mari tak usah kita takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyikan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat. Ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa tiada yang sebanding denganmu, Yesus, Yesus. Ajaib perbuatanmu, haleluya. Kau perkasa, tiada bandingannya, haleluya.
nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Angkat tangan kita sama-sama katakan ku nyanyi. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perbuatanmu. Jangan lupa, Kamis ini kita kembali bersekutu dan berdoa dalam Encountering Jesus with Pastor Irwan Alexander. Nah, yang spesial, Kamis ini Ibu Gembala kita akan ikut loh. Ibu Jessica akan bergabung bersama kita. So guys, don't miss out. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh hebat, oh sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, welcome to our online service. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya percaya semuanya pasti sehat dan juga diberkati oleh Tuhan. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyambut bagi Anda yang pertama kali menonton video kebaktian ini. Kami punya welcoming card, di mana? Di link di description di bawah ini. So, welcome to the family. Dan bagi Anda yang memerlukan bantuan doa, Anda dapat mengklik link prayer request yang tersedia di description box di bawah ini. Dan minggu depan kita akan kembali dilayani oleh Pastor Irwan Alexander dengan kebenaran firman Tuhan. So, stay tune on our YouTube channel. Kata siapa, LG Online tuh nggak seru? Masih tetap seru kok. Justru di masa-masa seperti ini kita bisa saling sharing, saling menguatkan satu sama lain. Melalui aplikasi online meeting tuh banyak banget dan itu sangat berguna banget. Nah, bagi Anda semua yang masih belum join LG, Anda nggak usah khawatir. Anda bisa mendapatkan informasinya melalui nomor gereja kita, atau Anda bisa DM di akun Instagram kita, @newlifeindonesia. Tidak terasa sudah 7 tahun lamanya kebersamaan kita bersama dengan gereja New Life Church ini. 7 tahun, men. Wih, 7 tahun yang lalu aku ngapain ya? Aku masih lajang waktu join dengan gereja ini. Dan sekarang saya sudah menghasilkan gitu ya. Saya bersyukur banget saya berada di gereja ini. Saya bisa membagikan berkat, saya bisa dapatkan berkat, dan lebih lagi saya bisa mengenal Kristus lebih dalam lagi. Nah, Bapak Ibu, jangan sampai kita lupa. 2 minggu lagi, tanggal 14 Juni, kita akan sama-sama merayakan anniversary kita, dan kita akan dilayani oleh Pastor Irwan Alexander, Pastor Carsten Mark, dan Pastor Dennis Daniel. Jadi, jangan sampai Anda lewatkan, karena ini akan sangat-sangat luar biasa.
Ya, jangan lupa ya guys, setiap hari Sabtu jam 4 sore via aplikasi Zoom, kita akan mengadakan live online service. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa langsung menghubungi dengan nomor gereja atau DM di akun Instagram @aliveindonesia. Nah, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Ya, pada layar kaca Anda sudah tersedia QR Code dan nomor rekening gereja New Life Church. Nah, Anda bisa mempersiapkan terlebih dahulu dengan mempause video ini. Nah, sudah siap? Doakan saya pimpin ya. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya persembahan ini Tuhan selalu memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan lupa, Kamis ini kita kembali bersekutu dan berdoa dalam Encountering Jesus with Pastor Irwan Alexander. Nah, yang spesial, Kamis ini Ibu Gembala kita akan ikut loh. Ibu Jessica akan bergabung bersama kita. So guys, don't miss out. Dan sekian info untuk minggu ini. Jangan lupa selalu mengikuti protokol kesehatan yang telah diberikan oleh pemerintah. Ya, jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga hati juga, jangan lupa. See you next week and God bless you. Hi church, it's so good to come into your homes today. Halo jemaat, sangat senang bisa bertemu Anda di rumah Anda hari ini. I'm really excited Saya sangat semangat and I really miss you. dan saya benar-benar kangen sama Anda semua. It's been 3 months already. Udah 3 bulan. So I can't wait to talk to you face to face and hug you. Jadi saya nggak sabar untuk bisa ketemu Anda secara personal dan juga peluk Anda. So today I want us to be interactive, okay? Dan hari ini saya mau untuk kita semua jadi interaktif. I can't see you, I can't hear you, Memang saya nggak bisa dengar, nggak bisa lihat Anda, but I can read you. tapi saya masih bisa baca Anda. I can see all the comments in the comment section. Saya bisa baca komen-komen di bagian komen. So today when I say something that will bless you, Jadi kalau hari ini saya berbicara sesuatu yang memberkati Anda, you can type in preach it or amen. Anda bisa tuliskan preach it atau amin. Or if I ask a question, Atau mungkin kalau saya tanya pertanyaan, you can answer it in the comment section. Anda bisa jawab di bagian komen. Okay, I'm speaking to you right now. Saya bicara kepada Anda, ya Anda sekarang. And also, I'm so excited to finally see Dicky again. Dan sangat senang untuk bisa bertemu Diki lagi. Oh man, it's been a while. Udah cukup lama, You haven't seen him probably in 3 months. mungkin 3 bulan gak ketemu. And I must say, social distancing did you quite good. Kayaknya social distancing lumayan berguna buat Diki. Because look at him, man. He looks very fit. Saya lebih fit. May I ask how much you lost? I'm not kidding. But I know, how has this season been treating you actually? Jadi bagaimana musim ini bagi Anda sebenarnya? Did you have a good time so far? Apakah Anda enjoy selama You ini? can type it in the comment section. Anda boleh tulis di komen. One thing I know for sure. Tapi satu hal yang saya tahu dengan pasti, After this corona season is over, setelah musim corona ini berakhir, we all come out being master chefs. kita akan keluar menjadi master chef. I see everybody's cooking right now. Saya lihat semua orang berusaha untuk masak sekarang. And I've tried some of the food, so good. Dan saya sudah coba beberapa masakan dan enak banget. Church, today I want to do a teaching that I believe will bless you. Jadi gereja hari ini saya akan memberikan pengajaran yang saya percaya akan berkati Anda. Open your hearts. Jadi bukalah hati I Anda. believe this message will transform your life. Saya percaya bahwa pesan ini akan mengubahkan hidup Anda. But before I start, let's pray. Sebelum saya mulai, mari kita berdoa. Holy Spirit, speak to every single person at home right now. Roh Kudus bicara kepada setiap dari orang yang ada di rumah hari ini. Thank you that your power and your presence is not limited by time and space. Terima kasih karena kuasamu dan hadiratmu tidak dibatasi ruang dan waktu. Today, we want to experience a transformed life in Jesus' name. Hari ini kami mau alami namanya perubahan atau pengubahan dalam hidup kami. And everybody said, Dan semua katakan, Amen. amin. The most asked question in Christianity. Mungkin pertanyaan yang paling banyak ditanya dalam kekristenan What's God's will for my life? adalah apa kehendak Tuhan bagi hidup saya? What's God's purpose in this situation that I'm facing? Apa tujuan hidup yang diberikan Tuhan di momen ini, di masalah yang saya hadapi ini? You see, everybody is looking for a sign. Anda tahu bahwa semua orang mencari namanya tanda. Have you ever been in life where you just needed direction? Pernahkah Anda dalam hidup Anda merasa bahwa Anda perlu adanya arahan? God, if you really care about me, Tuhan, kalau Engkau benar-benar peduli pada if saya, you're really speaking
to me, Kalau benar-benar bicara kepada saya, if you're really calling me to open this business or take this step, kalau kau benar-benar memanggil saya untuk bisa ambil sebuah langkah atau buka sebuah bisnis, please show me a sign. tolong berikan saya tanda. Speak to me, God. Bicara kepada saya Tuhan. And I can say from my own life, there have been many times where I wanted a sign from God. Dan saya bisa bilang bahwa dalam hidup saya sendiri banyak sekali kejadian di mana saya juga ingin adanya tanda. But I learned that God is not afraid of me asking Him for a sign. Tapi saya belajar bahwa Tuhan itu nggak takut untuk saya minta tanda kepada Dia. In fact, constantly God is talking to us, Bahkan sebenarnya Tuhan secara konsisten terus-menerus bicara kepada kita. putting roadblocks in our way, Menaruh mungkin halangan-halangan jalan. giving us signs and direction, Memberikan tanda dan juga arahan. really speaking to us. Benar-benar bicara kepada setiap dari kita. But the problem so many times is Tapi masalahnya, that we're not sensitive enough, seringkali kita kurang sensitif, not open enough, nggak terbuka, and sometimes even not willing to see the signs that God has put in our way. dan bahkan kadang-kadang kita nggak mau untuk bisa melihat tanda-tanda yang sudah diberikan Tuhan. Psalm 74 verse 9 says, Mazmur 74 ayat 9 berkata, we do not see our signs. tanda-tanda kami tidak kami lihat. We go to church, Kita pergi ke gereja, prayer meeting after prayer meeting, kita pergi ke pertemuan doa, fasting, dan juga kita bahkan berpuasa. hoping for a sign. Benar-benar berharap untuk adanya sebuah tanda. God, if you really want me to do this, Tuhan, kalau kau benar-benar ingin saya lakukan ini, speak to me. bicara kepada saya. And I assure you, Dan saya akan bisa meyakinkan Anda God will speak to you. bahwa sebenarnya Tuhan itu akan bicara kepada Anda But the kok. question is, Tapi pertanyaannya, will you be able to hear His voice, recognize His voice when He speaks? bisakah Anda mendengar dan juga mengenal suara Tuhan saat Dia berbicara? I want you to look at all these icons right on the screen. Saya mau Anda untuk bisa lihat icon-icon di layar Anda sekarang. I doubt there's anybody watching right now Saya ragu ada orang yang nonton sekarang who does not at least have one of these apps. yang mungkin bahkan tidak mengenal satu pun aplikasi ini. Guys, just type in the comment section which is your favorite app. Anda What bisa you use tulis, most of the time. Anda bisa tulis di bagian komen aplikasi apa yang paling sering Anda pakai. Instagram, Mungkin Instagram, WhatsApp, Zoom, Zoom, or maybe Tinder. atau mungkin Tinder. Hayo. You know, some people are so desperate and so devastated. Anda tahu berapa orang mungkin terlalu desperate itu apa ya? Seperti kayak putus asa. You know, some guys, they had a tough time finding a girlfriend pre-corona time. Beberapa pria mungkin kesusahan banget tuh cari pacar di masa sebelum corona. But now you're stuck at home. Tapi sekarang kan kamu tertinggal di rumah sendirian. You can't go out. Gak bisa keluar. And if you go out, everybody's using a masker. Dan kalau kamu keluar, semua orang pakai masker. So you're like, no. Jadi aduh, Tinder to the rescue. Tinder jadi penyelamat. I'm kidding. Saya cuma guyon kok. But you know, we live in a time where more and more people are communicating through social media. Tapi Anda tahu bahwa kita hidup dalam sebuah masa di mana orang-orang komunikasinya lewat sosial media. It connects us. Itu mengkoneksikan kita semua. Even here in your life church, the main way how we communicate with our leaders and staff is through WhatsApp and Zoom. Bahkan di New Life Church misalnya, salah satu metode utama bagaimana kita berbicara dengan staff dan juga mungkin tim kita adalah melalui WhatsApp atau Zoom. And it's really convenient. Dan sangat mudah dipakai. So daily, I need to log into my various accounts. Jadi setiap hari saya akan masuk ke dalam akun-akun saya, My WhatsApp, mungkin WhatsApp saya, my email. email saya, And I need to check dan saya akan cek. type in the comment section, what do I need to check? Bisa Anda tulis di bagian komen apa yang harus saya cek. Daily, I need to check Setiap hari saya akan cek. type it in, I'm reading your Anda boleh answers. tulis di komen, saya sedang 3, baca. 2, 1. 3, 2, 1. I need to check my inbox. Saya cek kotak pesan saya. Everybody type in inbox. Semuanya tuliskan inbox atau kotak pesan. Inbox. Kotak pesan. When I forget to check my inbox, let's say for a day, Saat saya lupa misalnya itu lihat kotak pesan saya selama 1 hari aja. I will get a notification on my phone that probably looks like this. Saya akan dapat pemberitahuan di HP saya mungkin tampaknya seperti inilah kira-kira. And trust me, with our full-timers, Dan percaya saya dengan full timer yang kita punya di gereja, this is very accurate. ini benar-benar akurat. You know, like hundreds, sometimes even almost
almost thousands of messages. Mungkin ratusan atau bahkan kadang-kadang ribuan pesan. Somebody from our team even made a meme using Festa. Bahkan ada seseorang dalam tim kita yang membuat sebuah meme dengan objeknya Vesta. Look at this. Lihatlah ini. This is how I sometimes feel when I read those hundreds of chats. Ini kadang-kadang saya merasa seperti ini saat saya baca ratusan pesan yang ada. But when I see this notification, Tapi saat saya baca pemberitahuan ini, immediately I know that I got messages that I need to check. langsung saya tahu bahwa saya dapat pesan yang harus saya cek. People are trying to reach me to communicate to me. Orang-orang sedang mencari saya untuk bisa berkomunikasi dengan saya. But listen carefully. Tapi dengar dengan baik. Do you know that we also have a spiritual inbox? Tahukah Anda bahwa kita juga punya kotak pesan spiritual? Because God is trying to talk to us constantly. Karena Tuhan terus-menerus ingin berbicara kepada setiap dari kita. And there's some of us Dan ada beberapa dari kita who not even once in our lifetime have checked our spiritual inbox. yang bahkan mungkin gak pernah sekalipun dalam hidup kita untuk mengecek kotak pesan spiritual ini. But if you would check your spiritual inbox, Tapi kalau Anda mengecek spiritual kotak pesan itu, then you would see that there may be like 1 billion unread messages. mungkin Anda bisa temukan ada mungkin miliaran pesan yang ada. So many occasions where God trying to warn you. Banyak kejadian di mana Tuhan ingin mengingatkan Anda. Times where He tried to lead you. Mungkin waktu-waktu di mana Tuhan ingin memimpin Anda. Promotions and opportunities that we miss because we didn't know how to hear His voice. Kesempatan-kesempatan dan promosi yang kita lewatkan karena kita tidak tahu bagaimana mendengar suara Tuhan. How to check our inbox. Jadi bagaimana kita bisa mengecek kotak pesan itu. So today I want to talk to you on how you can hear God's voice. Jadi hari ini saya berbicara bagaimana Anda bisa mendengar suara Tuhan. The title message is Judul pesan saya, Check Your Inbox. ceklah pesan Anda, kotak Check pesan Anda. your inbox. Ceklah kotak pesan Anda. Everybody type in the comment section, say, Semuanya tuliskan di bagian komen, tuliskan. right, check it. Coba cek, Check it. coba cek. Because God is a communicator. Karena Tuhan adalah seorang komunikator. It's very clear in Scripture. Sangat jelas dijelaskan dalam Alkitab. In fact, in the first few verses in the Bible, God introduces Himself Bahkan di beberapa ayat awal dalam Alkitab, Tuhan memperkenalkan dirinya. by saying, in the beginning, God said. Dengan bicara, pada mulanya Tuhan berbicara. You find this phrase all throughout the Bible. Anda bisa temukan kata-kata ini lagi dan lagi. And God said, and God said. Tuhan berbicara dan Tuhan berbicara lagi. God speaks. Tuhan berbicara. We were created to have a relationship with God. Kita diciptakan untuk bisa punya namanya hubungan dengan Tuhan. In order to have a relationship, Dan supaya kita bisa punya namanya hubungan ini, you need to talk to Him and He needs to talk to you. Anda perlu bicara kepada Dia dan Dia berbicara kepada Anda. Without communication, there is no relationship. Tanpa komunikasi nggak bisa lah adanya hubungan. But the problem with communication is that it can be easily misunderstood. Tapi masalahnya dengan komunikasi adalah seringkali terjadi salah paham. Even with people we have known for many years. Bahkan mungkin sama orang-orang yang kita sudah kenal begitu lama. The number one reason why couples fight is because of miscommunication. Alasan utama kenapa mungkin sepasangan mereka bertengkar adalah karena adanya salah paham. Even my parents who were married for so long still have misunderstandings. Bahkan orang tua saya sudah menikah begitu lama, mereka masih alami namanya salah paham. I never forget what my dad told me one day. I never forget what my dad told me one day. Advice that he gave me. Saya nggak akan pernah bisa lupa nasihat yang diberikan oleh ayah saya. Very deep, profound advice. Begitu dalam dan begitu bijak. Are you ready? Anda siap? My dad said, Dennis, listen carefully. Ayah saya katakan, Dennis dengar dengan baik. If you get married, Kalau kamu nanti suatu hari menikah, there are some things that you must understand about women. ada sesuatu hal yang kamu harus mengerti mengenai wanita. But sadly, nobody knows them. Tapi sedihnya nggak banyak yang tahu. So good luck, Dennis. Jadi semangat ya Dennis. Because women will always stay a mystery to us men. Karena wanita kan selalu menjadi misteri bagi kita semua para lelaki. And all the husbands and all the guys type in the comment section, preach it. Dan Amen. semua yang laki-laki akan bisa bicara di bagian komen, preach it pastor. Finally somebody understands me. Akhirnya seseorang mengerti saya. I'm just kidding. Saya cuma guyon. But in your
your relationship as time passes by, Tapi dalam hubungan Anda sambil berjalannya waktu, communication gets better. It becomes easier. komunikasi akan menjadi lebih gampang, lebih mudah. Look, I've known Dickie now for some years. Pastor Dennis sekarang sudah mengenal saya mungkin beberapa tahun. So he does need to call me Jadi saya, Diki nggak perlu telepon Pastor Dennis and say, "Hey, Padre, it's Dickie." dan katakan, "Hai Padre, ini Diki." He loves to call me Padre. Saya suka panggil dia Padre. Is it Italian? Spanish, I think. Oh, Spanish, Italian, yeah. He doesn't say, "It's Dickie." I know his voice. Jadi dia nggak perlu bilang, "Oh, saya Diki," karena saya mengenal suaranya. But same thing with God. Sama seperti Tuhan. After years of walking with Jesus, Setelah bertahun-tahun berjalan bersama Yesus, it has become easy for me to figure out whether it's my own voice, menjadi lebih mudah bagi saya untuk bisa mengenal apakah ini suara saya sendiri, the voice of the devil, suara dari iblis, or God's voice. atau suara Tuhan. And I believe that one of the reasons why many people can't hear God Dan saya percaya bahwa salah satu alasan kenapa orang-orang nggak bisa dengar Tuhan is because they simply have the wrong mindset. adalah karena mereka punya mindset atau cara pikir yang salah. They think that God speaks with this audible, deep, loud voice from heaven. Mereka percaya bahwa Tuhan bicara dengan suara yang sangat keras dan sangat rendah dari surga. Diki. I hardly know any man of God who ever has heard God audible. Saya sudah sangat jarang dengar bagaimana ada seorang hamba Tuhan yang mendengar suara Tuhan dengan audible. And why should he? Dan kenapa Tuhan harus bicara dengan audible? God doesn't need to go through my ear. Tuhan kan nggak harus masuk melalui telinga saya. He can go straight to my mind. Dia bisa masuk langsung ke dalam pikiran. Please write that down. Bisa tuliskan. And the key for us is to just tune in. Dan kuncinya adalah supaya kita bisa cukup nyambung aja dengan dia. God speaks all the time. Karena Tuhan terus berbicara. But are you on his frequency? Tapi apakah Anda berada dalam frekuensi Tuhan? I want to try something out right now. Saya mau coba sesuatu sekarang. So everyone at home or wherever you're watching, Nah, jadi setiap orang yang ada di rumah, dimanapun Anda nonton, I want you right now to sit down. saya mau Anda untuk bisa duduk. Okay, right now, sit down. Sekarang duduk ya. Okay, in just a moment, I'm gonna play a tone. Dan sebentar lagi saya akan mainkan sebuah nada. Okay, if you hear something, Kalau Anda dengar sesuatu, only if you really hear something, I want you to stand up. hanya kalau Anda benar-benar dengar suara ini, Anda bisa berdiri. Okay, if you Okay. don't hear nothing, keep seated. Okay, Kalau Anda stay nggak dengar down apa-apa, tetap duduk. right now. Sekarang. If you hear something, stand up. Kalau Anda dengar sesuatu, Anda boleh berdiri. If you hear nothing, keep seated. Tapi kalau nggak dengar apa-apa, tetap duduk. All right. Oke. So the reason why some of you are still sitting Jadi alasan kenapa beberapa dari Anda masih duduk is because you're either, old, adalah karena mungkin salah satunya karena Anda sudah cukup tua, or you have a old hearing, a limited hearing capacity. atau Anda mungkin punya kemampuan mendengar yang terbatas. What did just happen? Apa yang barusan terjadi? What many of you just heard was 70,400 kilohertz. Yang barusan Anda dengar adalah nada di frekuensi 17.400 Hz. Usually people who are older or have a limited hearing frequency, Biasanya orang-orang yang sudah cukup menua atau punya kemampuan mendengar yang kurang, basically people who have an old ear, yang biasanya punya telinga yang cukup tua, are not able to hear this sound. tidak bisa mendengar suara ini. Not everybody has the capacity to hear on that frequency. Gak semua orang punya kapasitas untuk bisa mendengar di frekuensi itu. Some of you heard it, Beberapa dari Anda mungkin dengar, others didn't. yang lain gak dengar. But the sound was there. Tapi suaranya tetap ada loh. By the way, you can be seated again, all of you, by the Anda way. boleh duduk lagi kok yang lain. And please tell me in the comment section right now if you heard something or not. Dan Okay? boleh tuliskan di bagian komen, Anda dengar sesuatu nggak tadi? If you heard it, said, I heard it. Kalau Anda dengar, tulis, saya dengar. If you didn't hear anything, just say, I heard nothing. Tapi kalau Anda nggak dengar, tulis aja, nggak dengar apa-apa. But what is my point? Tapi apa poin saya? My point is this. Poin saya adalah ini, Look, the sound was there, bahwa suaranya itu ada. but not everybody was able to hear it. Tapi nggak semua orang bisa dengar suara itu. God speaks all the time, Tuhan bicara setiap waktu. but not everybody is able to recognize
his voice. Tapi nggak semua orang mampu dan bisa mengenali suaranya. Not all are tuned in. Nggak semua orang itu nyambung dengan frekuensi Tuhan. So my question to you right now is, Jadi pertanyaan saya kepada Anda, are you able to hear God when he speaks? apakah Anda mampu untuk bisa dengar Tuhan saat Dia berbicara? It's like a cell phone reception. Seperti mungkin penangkap sinyal dari HP. The voice isn't always clear. Suaranya nggak selalu jelas kan? Hello, hello. Halo, halo. Can you hear me now? Bisa dengar nggak? Wait, can you hear me now? Oh, bisa dengar nggak sekarang? Can you hear me now? Bisa dengar nggak? You know, you have to be positioned right to hear. Anda tahu bahwa Anda harus dalam posisi yang benar supaya bisa mendengarkan baik. And today I want to try to help you. Dan hari ini saya mau bantu Anda. So you are able to recognize, discern God's voice. Supaya Anda mampu untuk bisa mengenali, membedakan suara Tuhan. That you can hear him when he speaks. Supaya Anda bisa dengar Dia saat Dia berbicara. Luke 8 verse 8 says, Dalam Lukas 8 ayat 8 berbicara. he who has ears to hear, let him hear. Bagi yang punya telinga, biarlah dia mendengar. Why is it so important to hear God's voice? Kenapa begitu penting untuk bisa mendengar suara Tuhan? Quickly, there are 3 reasons. Ada 3 alasan. If you're taking notes, write them down. Anda boleh catat, ditulis. If you're not taking notes, Kalau Anda nggak tulis, write them down. tetap tulis. 3 reasons. Jadi ada 3 alasan. Number 1, Yang pertama, are you ready, guys? Anda siap? Number 1, Yang it pertama. proves you're part of God's family. Itu membuktikan bahwa Anda adalah bagian dari keluarga Tuhan. Why do you need to hear God's voice? Kenapa kau perlu dengar suara Tuhan? It proves you're part of God's family. Untuk membuktikan bahwa Anda bagian dari keluarga Tuhan. Jesus said in John 10 verse 10, Yesus bicara dalam Yohanes 10 ayat 10. my sheep hear my voice. Domba saya mendengar suara saya. It confirms your relationship. Itu mengkonfirmasi Anda punya hubungan dengan Tuhan. You gotta have a communication in order to have a relationship. Karena kan harus punya komunikasi supaya adanya hubungan. You talk to him, he talks to you. Anda bicara pada dia bicara pada Anda. There's a difference between having a relationship and just knowing somebody. Ada perbedaan daripada Anda punya hubungan dengan seseorang atau cuma mengenal seseorang. For example, let's take a famous character. Let's say Thor, Chris Hemsworth. Contohnya kita ambil sebuah karakter ya, seorang karakter. Misalnya Chris Hemsworth, Thor. Yeah, he's a good friend of mine. Dia adalah teman baik saya. Because we have the same body. Anda tahu bahwa karena saya punya tubuh yang mirip kayak dia. Yeah, sangat mirip. Okay. Sangat mirip. So I write him all the time. Jadi saya terus ngobrol sama dia. Does he write back? Apakah dia balik kirim pesan ke kamu? No. Enggak. But I call him all the time. Tapi saya sering telepon dia loh. Does he call you back? Dia telepon balik kamu nggak? Does he even answer? Dia bahkan jawab nggak? No. Enggak. Have you even ever talked to him? Pernah ngobrol bener-bener dengan dia nggak? No. Nggak pernah. So you don't have a relationship. Jadi Anda nggak punya hubungan kalau kayak gitu. You're just a fan. Anda cuma seorang fan. A lot of people are fans of God, Banyak orang menjadi fan dari Tuhan. but don't really have a relationship with God. Tapi nggak punya hubungan benar-benar dengan Tuhan. Because relationship requires communication. Karena hubungan memerlukan adanya komunikasi. Number 2, Yang kedua, it protects you from mistakes. untuk melindungi Anda dari kesalahan. Everybody type in protection. Anda bisa tulis perlindungan. I want to share a quick story from my own life. Saya mau bagikan cerita pendek dari hidup saya. Before we started New Life Church in 2013, Sebelum kita mulai New Life Church di tahun 2013, before that I was a pastor staff in a big church in Sidoarjo. sebelumnya saya adalah staf pastoral dari sebuah gereja besar di Sidoarjo. And one time our church invited this guest speaker from the UK. Jadi satu waktu gereja kita undang seorang pendeta dari Inggris. Oh, so powerful. Begitu penuh kuasa. You know, people love the sermon, Mereka orang-orang suka khotbahnya, so full of revelation. penuh dengan pewahyuan. The minister time was amazing. Dan begitu luar biasa semua pelayanannya. All were amazed by his ministry. Dan benar-benar semua orang terkesima dengan pelayanan dari pendeta ini. But I felt something was not right. I didn't have peace. Tapi saya merasa ada sesuatu yang salah. Saya nggak merasa damai. But because I was one of the staff of the church, I got to know him. We spoke a bit. Tapi karena saya kan juga staf dari gereja itu, saya ngobrol dengan dia. Kita ngobrol sebentar. We kind of connected. We became friends. Dan kita bisa dalam bentuk kutip menjadi teman. Yeah, we just know each other, okay? Ya sebenarnya And kita cuma cukup tahu dekat biasa aja sih sebenarnya. he preached at my uncle's church later, and then he went to Jakarta to preach in churches there. Dan dia khotbah lagi di gereja paman saya, terus dia pergi ke Jakarta untuk khotbah juga di Jakarta. And one day he called me. Dan suatu hari dia telepon saya. And you can understand, at this time, I was just starting out in the ministry
Dan Anda harus mengerti bahwa di momen ini saya baru aja memulai pelayanan saya. trying to get open doors and connections. Berusaha untuk mencari adanya koneksi atau pintu-pintu yang terbuka bagi saya. And he called me and said, hey Dennis, Dan dia telepon saya katakan, Dennis, I'm preaching these big churches in Jakarta right now. saya kok akan khotbah di gereja besar di Jakarta sekarang. Come here Datang ke sini to yuk, Jakarta. ke Jakarta. I'll connect you. Saya akan nanti hubungan kamu dengan orang-orang di sana. I'm trying to open doors for you. Saya berusaha untuk bisa bukakan pintu-pintu buat kamu, Dennis. And while he was talking to me on the phone, Dan saat dia ngobrol kepada saya lewat telepon, it's like I saw this movie, this image, this film in front of me. itu seperti seolah-olah saya membayangkan semua gambaran itu kayak film di depan saya. And I give you the censored version right now, okay? What? I give you the censored version. Oh, dan saya berikan sekarang versi sensornya udah But sebenarnya. I basically saw him sexually harassing me in this thing that I saw. Tapi okay? saya dapat sebuah penglihatan bahwa seperti film tadi bahwa dia sedang secara seksual sedang menyerang saya, Melecehkan saya, You know, di dalam tadi penglihatan saya itu. trying to do this gay stuff, you know, like. Berusaha untuk melakukan hal-hal yang gay itu. So while he's talking, Jadi saat dia bicara, I'm like, okay. saya seperti kayak mual, mau muntah. No, I was so disgusted. Saya benar-benar jijik And I'm soalnya. like, thank you, Pastor, but I'm really busy. Thank you. And Dan saya katakan, bye. terima kasih Pastor, tapi saya begitu sibuk. Aduh, makasih ya, And bye. I kept distance from the guy, Dan saya menjaga jarak dengan orang itu. but I had no proof. I just had this image, this movie I saw. Tapi saya kan nggak punya bukti. Voice. Saya cuma punya seperti gambaran film di pikiran saya, di depan mata saya. Like this, God warning me. Okay. Seperti seolah-olah kayak Tuhan memperingatkan saya. Few months later, a big pastor comes to me and says, Dennis, you can't believe this. Dan beberapa bulan setelah itu ada seorang pendeta besar datang pada saya dan katakan, Dennis, kamu gak mungkin percaya. Remember this big pastor from the UK? Ingat gak pendeta besar tadi yang dari Inggris? He's right now blacklisted in our denomination. Sekarang dia di blacklist, dilarang untuk bisa ada di denominasi kita. Because he got caught sexually abusing some other guys. Karena dia dia didapati bahwa dia melecehkan seseorang, laki-laki. When I heard that, Saat saya dengar itu, I'm like, thank you, Jesus. Wow. saya katakan, terima kasih Yesus. I could have been one of his victims. Bisa aja saya jadi salah satu korban dia. Aduh, gimana nih? I'm kidding. No, but it's God's protection. Tapi itulah perlindungan dari Tuhan. So it shows you part of his family. Jadi yang pertama tadi menunjukkan bahwa Anda bagian dari keluarga It protects Tuhan. you from danger. Yang kedua melindungi Anda dari bahaya. And number 3, Dan yang ketiga it's the key to success. adalah kunci untuk kesuksesan. Everything I have accomplished so far in my life is of course by God's grace. Semua sudah saya dapatkan dalam hidup saya pastinya dari anugerah Tuhan. But also by being able to discern what God was saying to me at certain moments. Tapi juga karena saya bisa mengenal suara Tuhan di momen-momen tertentu dalam hidup saya. Success is not being a millionaire. Sukses itu bukan menjadi seorang miliarder. Success is being exactly what God has called you to be. Sukses adalah saat Anda menjadi orang yang diinginkan Tuhan. Living God's will, that is success. Menghidupi kehendak Tuhan, itu adalah sukses. You know, I often share this story about Yonggi Cho, Anda tahu bahwa saya sering sekali bagikan cerita mengenai Yonggi Cho. who pastored the largest church in the world back then. Dan yang memimpin salah satu yang gereja terbesar di dunia waktu itu. Every time people asked him, what's the key to your amazing success? Setiap kali orang tanya dia, apa kunci kesuksesanmu? He always says, simply being led by the Holy Spirit, Dia selalu katakan dengan simpel dipimpin oleh Roh Kudus. obeying what he says. Menaati apa yang dikatakannya. Because hearing what God says is the key to success. Karena mendengar suara Tuhan adalah kunci kesuksesan. So why is hearing God's voice so important? Jadi kenapa kau mendengar suara Tuhan itu penting banget? Number 1, it proves you're part of his family. Yang pertama, membuktikan bahwa Anda bagian dari keluarga Number Tuhan. 2, it protects you from mistakes and danger. Yang kedua, untuk bisa melindungi Anda dari bahaya dan juga masalah. Number 3, it's a key to success. Dan yang ketiga adalah kunci kesuksesan. But maybe your question was, Dennis, tell me, but how do we hear God's voice? Nah, mungkin Anda sekarang tanya, Dennis kasih tahu saya dong bagaimana bisa dengar suara Tuhan. Hold on. I'm getting into it right now. Tunggu dulu, saya mau masuk ke sana. How do we hear God's voice? Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? In the book of Habakkuk, chapter 1, Dalam buku Habakuk pasal 1, the prophet Habakkuk asks specific questions to God. Nabi Habakuk dia menanyakan sebuah pertanyaan spesifik kepada Tuhan. And in the next chapter, he gets specific answers. Dan di pasal berikutnya langsung dia dapat jawaban yang spesifik. So in chapter 2 of Habakkuk, Prophet Habakkuk models the 5 steps
of listening. Jadi di pasal 2, Nabi Habakuk menjelaskan 5 step, 5 tahapan bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan. How we hear God's voice. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan. It says in the verse, Habakkuk 2, verse 1 and 2. Dikatakan dalam Habakuk 2 ayat 1 sampai 2. It says, Dikatakan, I will climb up to my watchtower and stand at my guard post. There I will wait to see what the Lord says and how he will answer my complaint. aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Here he models the 5 steps of listening. Jadi di sini dia tuliskan bagaimana ada 5 tahapan kita bisa mendengar. Write them down. Tuliskan. Okay? 5 things you do that will help you to hear the voice of God. 5 hal yang bisa Anda lakukan untuk bisa membantu Anda mendengar suara Tuhan. Number 1, Yang pertama, withdraw. Anda tarik diri Anda. Menyendiri, withdraw. Menyendiri. Everybody type in, withdraw. Semuanya tuliskan withdraw atau menyendiri. It says in this verse, I will climb up to my watchtower. Dituliskan dalam ayat tadi bahwa saya akan menaik ke tower saya, ke benteng saya. Watchtower is a Hebrew expression of getting alone. Sedangkan sebenarnya benteng ini adalah sebuah ekspresi Ibrani untuk bisa menyendiri. You can't hear his voice when you're always surrounded by noise. Karena akan susah bagi Anda untuk bisa dengar suaranya kalau Anda selalu dilingkupi oleh banyak gangguan. So get alone with God, remove distractions. Jadi menyendiri dengan Tuhan itu akan menghilangkan banyak gangguan. The Bible says that Jesus often withdrew to a lonely place Bahkan to Alkitab pray. tuliskan bahwa Yesus sering sekali menyendiri ke tempat yang sepi. Number 2, Yang kedua, wait. menunggu. Wait. Menunggu. It says in the verse, there I will wait. Dituliskan di ayat tadi bahwa di sana saya akan menunggu. And while waiting, calm your body, your thoughts, your emotions. Dan saat Anda menunggu, berusaha untuk bisa tenangkan tubuh Anda, pikiran Anda, emosi Anda. Be still. Dan tetaplah Anda di sana dengan tenang. Like David said in Psalms 46. Seperti yang dikatakan Daud dalam Mazmur 46. Be still and know that I am God. Tenanglah dan tahu bahwa saya adalah Tuhan. You must take time to listen. Anda harus ambil waktu untuk bisa benar-benar mendengar. Hurry is one of the main barriers of hearing God. Tergesa-gesa adalah salah satu masalah yang paling susah untuk bisa dihadapi saat Anda mendengarkan Tuhan. And pay attention to the minor things in life. Dan coba perhatikan hal-hal kecil dalam hidup Anda. You know, sometimes I'm in the shower Kadang-kadang bahkan saya sedang mandi, and out of the blue, I'm beginning to sing a song dan tiba-tiba aja saya nyanyi lagu misalnya. while I'm showering. Saat saya sedang mandi. Like, it may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I fight my battles. And I'm just singing the song. Dan saya cuma nyanyikan aja lagu itu. But pay attention to these small things. Tapi coba perhatikan hal kecil seperti ini. This could be God speaking to me right now in this Bisa moment. aja nih lah bagaimana cara Tuhan bicara kepada saya di momen ini. Because maybe I'm surrounded by so much problems. Karena mungkin saya sedang dilingkupi oleh banyak sekali masalah. Marriage problems, Mungkin masalah pernikahan, financial problems. masalah keuangan. And I just feel like I'm surrounded by all of this. Dan saya berasa bahwa saya sedang dikitari oleh semua masalah. And God is saying to me right now, Dan Tuhan seperti berbicara kepada saya sekarang, it may look like I'm surrounded mungkin tampaknya kamu dikepung, by all these problems. tapi dengan semua masalah yang ada, But hey, Dennis, tapi tahu nggak Dennis? I'm bigger. Saya lebih besar. I've got you surrounded, Saya sudah mengepung kamu, and I've got your problems surrounded. dan saya bahkan sudah mengepung masalah-masalahmu. This is how I fight my battles. Ini God is bagaimana greater. saya Woo! memerangi peperanganmu. Tuhan adalah yang memeranginya. So if you slow down, then you hear God. Jadi kalau Anda ambil waktu dan berusaha mendengar Tuhan, A famous pastor one time said, salah satu pendeta terkenal yang pernah bicara, inner calm brings the intercom to God. ketenangan dalam diri itu membawa jalur intercom kepada Tuhan. Very good. It's the channel. Sebuah jalur intercom langsung pada Tuhan. Point number 3. Poin yang ketiga, Read the word of God. bacalah firman Tuhan. It says in this verse, I will look to see what the Lord will say. Dikatakan dalam ayat ini, saya akan memandang dan melihat apa yang Tuhan bicarakan. Notice it says, look.
perhatikan bahwa ditulis, lihatlah. It doesn't say, listen what God says. Enggak dikatakan dengarlah apa yang dibicarakan Tuhan, Look what God says. tapi dikatakan baca atau lihatlah apa yang dikatakan Tuhan. Because God's will is found in God's word. Karena kehendak Tuhan bisa ditemukan dalam firman-Nya. If you can't hear God, read God, and sooner or later you will hear God. Kalau Anda nggak bisa dengar Tuhan, cobalah baca Tuhan. Dan cepat atau lambat Anda bisa dengar Tuhan. God also speaks through the Bible. It's His word. Karena Tuhan kan juga bicara melalui Alkitab, yaitu kata-katanya sendiri. Stop waiting for a voice and start looking for a verse. Jadi berhentilah untuk bisa berusaha mendengar suara, tapi mulailah untuk membaca sebuah firman. Wow, this quote alone was worth it for you to just stream him today. Bahkan To watch the sermon. satu quote ini aja sudah cukup bagi Anda untuk bisa nonton hari ini, udah cukup, udah worth it banget. If this is the only thing I would say today, Kalau ini adalah satu-satunya hal yang harus saya bicarakan hari ini, that's more than enough. itu udah lebih dari cukup. You can shut down the computer, your TV. Anda You're boleh done. matikan TV Anda, komputer Anda. I'm kidding. Enggak, saya cuma goyang. But stop waiting for a voice and start looking for a verse. Tapi berhentilah berusaha mendengar suara dan mulailah membaca firman-Nya. And I want the piano to come on stage right now. And number 4, Dan saya mau supaya pemain piano mulai naik. Dan yang keempat, write it down. tuliskanlah. The Lord said, write down my answer plainly. Tuhan berkata, tuliskanlah jawaban saya secara jelas. Write down what you felt Him speaking to you. Tuliskanlah apa yang Anda rasa itu dari Tuhan. That impression, write it down. Impresi yang Anda punya, yang Anda rasa dari Tuhan, tuliskanlah. Why? Kenapa? Because number 5, Karena yang kelima, you gotta review it. Anda harus bisa mereview, Everybody. meninjau kembali. Write this down, review it. Kalau Anda tulis sesuatu yang Anda rasa dari Tuhan, tinjaulah kembali. You gotta test that impression. Anda harus bisa menguji impresi yang Anda dapat itu. If you get a word from somebody, Kalau Anda dapat mungkin suatu kata-kata dari seseorang, or if you God is speaking to you, atau Anda merasa bahwa Tuhan sedang bicara dengan Anda, test it. ujilah itu. Test it. Ujilah. Everyone type in the comment section. Test it. Semua tuliskan dalam bagian komen, ujilah. How do you test an impression? Bagaimana kita bisa menguji namanya impresi? How do you know if this idea is really from God or not your own voice or maybe even the devil? Bagaimana caranya bisa tahu bahwa suara ini dari Tuhan atau dari saya sendiri atau dari iblis bahkan? There are 5 ways how you can test an impression Ada 5 cara bagaimana Anda bisa menguji namanya impresi. that I've mentioned countless times over the years. Yang mungkin sepanjang tahun ini sudah sering saya bicarakan. So I won't mention them again. Jadi saya nggak akan sebutkan terus menerus. My time's up anyway. Karena waktu saya udah habis sebenarnya. But I will upload a short video on my IG story today Tapi saya akan upload video pendek di IG story saya hari ini. where I explain these 5 filters, these 5 tests Di in mana 1 saya minute. menjelaskan 5 cara kita menguji suara Tuhan. So do check them out today. Jadi hari ini nanti coba cek di IG story ya. But as I close, Sambil saya ingin menutup, I believe that God speaks to the body of Christ. saya percaya bahwa Tuhan terus berbicara kepada tubuh Kristus. So always ask other mature believers, what do you think? Jadi cobalah juga tanya kepada orang percaya lain yang lebih dewasa, menurutmu gimana? What do you think of this idea? Kalau ada ide seperti ini, menurutmu gimana? Many people tell you what you want to hear, Banyak orang mau bicara pada Anda dan katakan hal yang ingin Anda dengar. but not many people will tell you what you need to hear. Tapi nggak banyak orang yang akan bicara kepada Anda hal-hal yang Anda butuh untuk dengar. I believe if you come to mature believers in this church, Tapi saya percaya kalau Anda datang kepada orang percaya yang sudah dewasa di gereja ini, your life group leader, mungkin pemimpinlah grup Anda, your padre, your pastor, pendeta Anda. I believe that they will tell you what you need to hear. Saya percaya bahwa mereka akan bicara kepada Anda hal-hal yang memang Anda butuh untuk dengar. Proverbs 11 verse 14b says, Amsal 11 ayat 14b mengatakan, in a multitude of counselors there is safety. tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. When in doubt, check it out. Saat Anda ragu, coba cek. So today, I wanted to equip you with this teaching. Jadi hari ini saya ingin untuk bisa melengkapi Anda dengan pengajaran ini. Because our big theme for this month is a transformed life. Karena tema kita untuk bulan ini adalah hidup yang diubahkan. And what transforms our life more effectively Dan apalagi yang bisa mengubahkan hidup kita lebih efektif than getting deeper into His Word, daripada di mana kita bisa masuk lebih dalam firman Tuhan. hearing and listening what He says. Mendengar dan berusaha untuk bisa membaca apa yang Dia katakan. So this whole week, take time to review this message. Jadi sepanjang minggu ini, cobalah untuk bisa meninjau kembali pesan ini. Apply
apply the points I just gave you in your life. It will be life-changing. Dan coba aplikasikan poin-poin yang saya sampaikan di khotbah ini. Pasti akan mengubahkan hidup Anda. And everything I've taught you today will become natural as you spend more time with God. Dan sebenarnya semua yang saya ajarkan hari ini akan terasa lebih natural saat Anda habiskan waktu lebih banyak dengan Tuhan. You know what's funny? Anda tahu apa yang lucu? Everyone wants to spend eternity with God. Semua orang ingin menghabiskan kekekalan dengan Tuhan. But so few want to spend time with Him right now. Tapi sangat sedikit yang mau habiskan waktu dengan Tuhan di waktu ini. Sekarang ini di dunia. And always remember, Tapi selalu ingat, if you can't hear God, read God. saat Anda nggak bisa dengar Tuhan, bacalah Tuhan. And eventually, you will hear God. Dan cepat atau lambat Anda bisa mendengar Tuhan. There's so many times where God tried to speak to you, Banyak sekali waktu di mana Tuhan berusaha bicara kepada Anda. warn you, Untuk bisa mengingatkan Anda. help you, and lead you. Membantu Anda, memimpin Anda. But you didn't hear His voice. Tapi Anda nggak bisa dengar Dia. Don't let another promotion or opportunity or warning slip by. Jangan sampai Anda kehilangan promosi yang lain, kesempatan yang lain, atau mungkin teguran yang lain. Because you weren't able to discern what He was trying to tell you. Karena Anda nggak mampu untuk bisa mendengar apa yang Dia sedang katakan. Church, Jadi gereja, it's time to check your inbox. waktunya bagi Anda untuk bisa mengecek kotak pesan Anda. God bless you. Tuhan memberkati. I want to pray for you right now. Saya mau berdoa bagi Anda. Father, for everybody watching right now, wherever they are, Bapa, untuk setiap orang yang nonton dimanapun mereka ada. let this message be a rhema in their life. Biarkan pesan ini menjadi sebuah rema dalam hidup mereka. Continue to speak to them Teruslah berbicara kepada setiap dari mereka. and open their spiritual ears. Dan bukalah telinga spiritual mereka. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. We wanna really hear a voice like never before. Kami benar-benar mau dengar suaramu seperti tidak pernah sebelumnya Tuhan. And as we close the service today, Dan sambil kita tutup ibadah hari ini, let's raise our hands together. mari kita angkat tangan kita bersama. And may the Lord bless you and keep you. Dan biarkan Tuhan memberkati Anda dan menjagai Anda. Make His face shine upon you and be gracious to you. Dan biarkan wajahnya bersinar kepada Anda dan Anda dipenuhi oleh kasih karunia-Nya. Let Him turn His face toward you and give you His Dan peace. biarkan Dia memandang kepada setiap dari Anda dan berikan Anda damai sejahtera. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. And everybody Dan says, semua katakan, Amen. amin. God bless you. Tuhan berkati. And I will see you next week online. Sampai jumpa minggu depan online. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di dalam ibadah online kami. Apabila Anda membutuhkan informasi, Anda dapat menghubungi kami melalui Instagram atau call center. Have an awesome week ahead, stay safe, and God bless you.